Rongsok. Iya, Profesi Bapak juga guru. guru Ngajar di mana, Pak? di Aliyah. Di Alia. Emang kurang, Pak? Kurang. Deddy Mulyadi, guru honorer, gaji Rp12.000, 18 tahun menjadi relawan guru honorer, hanya digaji Rp12.000. Allahumma sholli ala sayyidina. Gila. Tahu kan kasus yang lagi viral ini, masalah guru honorer yang diperas sampai 50 juta oleh oknum polisi. Hari ini mau sidang tapi didukung oleh ribuan guru yang turun ke bawah untuk mendukung ibu ini. Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani karena kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang guru honorer yang berada di kampung Mas Farhan, atau lebih jelasnya lah seluruh Indonesia. Dan sini ya para sahabat dan teman-teman, kalau kita menengok video ini sangatlah miris dan sangatlah merinding mendengarnya ya para sahabat dan teman-teman. Guru honorer dekat kampung Mas Farhan itu gajinya sekitar 300.000 atau kalau di RM kan sekitar 100 ringgit kurang lebih para sahabat dan teman-teman. Itu sangat miris ya. Bahkan ada seorang murid ketika ditegur oleh gurunya, mereka melapor kepada orang tuanya. Dan kebetulan orang tuanya ini anggota polis. Dan si orang tuanya ini meminta keadilan sampai menuntut untuk membayar 50 juta. Bayangkan ya, gajinya satu bulan sekitar 100 ringgit dan diminta denda ketika menegur anaknya sampai 50 juta. Bayangkan ya, kalau 50 juta itu kalau duit Malaysia sekitaran 10, 30, 15, sekitar kurang lebih 18.000 ya, 18.000 atau 20.000 macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan sungguh miris pemerintah Indonesia ini untuk menengok gaji-gaji honorer, gaji-gaji guru-guru honorer dekat Indonesia lah. Semoga sajalah ya, kan baru-baru ini sudah dilantik government atau presiden baru Prabowo ini. Semoga lebih tegaslah untuk melihat guru-guru honorer dan mereka pejuang-pejuang untuk pendidikan anak bangsa ke depannya, untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Gajinya harus sesuai ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Alfi Noviardi berusia 57 tahun, seorang guru honorer asal Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, kembali viral usai video dirinya memulung selepas mengajar beredar di media sosial. Pria parubaya itu telah mengabdikan dirinya selama 38 tahun sebagai guru honorer. Alfi merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Sanawiyah di Mangkalaya, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Biasanya, selesai mengajar, Alfi seringkali membawa karung untuk mengumpulkan barang bekas, seperti botol plastik, kardus, besi, hingga tembaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, usai video memulungnya viral, Alfi banyak dibantu oleh orang-orang dermawan. Salah satunya, baru-baru ini Alfi bertemu Kapolres Cimahi pada Senin 7 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Alfi dihadiahi modal usaha dan umroh yang akan dilaksanakan pada awal November 2024. Menerima hadiah tersebut, Alfi pun merasa campur aduk antara sedih dan juga bahagia. Bapak, tapi rajin ibadahnya? Oh, rajin. Hah? Rajin, Pak. Rajin? Ya, rajin.
Mau ke Mekah nggak? Mau. Kalau gitu saya bawa berangkatkan Bapak ke. Amin. Mau. Ya. Amin. Sehat. Amin. Ya. Semangat ya Pak. Sehat. 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 Sehat ya. Sehat ya. Yang penting doakan Nabi di. Iya, sambil. Ya. Deddy Mulyadi, guru honorer, gaji Rp12.000, 18 tahun menjadi relawan guru honorer, hanya digaji Rp12.000. Allahumma sholli ala sayyidina. Gila. Ini Deddy Mulyadi, guru honorer, gaji Rp12.000. Gua respect banget sama istrinya, bisa mendampingi Bapak Deddy Mulyadi sampai selama ini, sejauh ini. Ya Allah, pahalamu sudah mengalir banyak banget ya Pak ya. Kenapa terharu banget ya rasanya ya. 18 tahun ya Allah, 18 tahun dia tuh Rp12.000 bisa beli apa? Itu sehari aja habis. Allah, ini pemerintahnya gimana sih? Nggak tahu deh gue. Kakakku udah jadi guru honorer sejak aku masuk TK. Beliau guru pertamaku. Sampai sekarang aku baru saja lulus SMA. Tapi kakakku masih tetap guru honorer. Ternyata udah selama itu penderita. Yo iki sing gawe Indonesia gak maju-maju. Kowe misal saya nom duwe kesempatan ojo kerja ning Indonesia, kerja luar negeri. Delok waca. Guru ditahan polisi karena menegur murid. Orang tua murid tersebut anggota polisi meminta 50 juta. Sebenarnya kasus seperti ini tidak ini saja, sudah banyak. Zaman saiki, guru negur murid, guru sing salah. Tak kandani, aku tahu dadi guru. Sing menekan gak wong tua tok. Kue pimpinan-pimpinan sekolah padha wae. Murid nilainya elek, guru sing disalahno. Murid bolos gak mangkat sekolah, guru sing disalahno. Tak kandani, aku tahu dadi guru. Aku tahu dadi wali kelas. Resign aku, metu. Saiki nek misal wong tua jaluk anake pinter, jaluk anake bener. Yo wis, kene tak didike. Rak sah kakean protes ngono lho. Ki mesakno lho Bu Guru iki. Gajine paling gak tekan 2 yuta. Lah kok dituntut 50 juta gara-gara menegur murid. Ketoke aku zaman sekolah kayak gak ngono-ngono banget lah. Wong tuaku yo gak baperan-baperan banget. Aku nakal, dikepruk apa dilempar penghapus ya ora apa-apa. Ya aku sing salah kok. Ya jenenge didikan lho. Soalnya kalau anak sudah masuk sekolah, itu tanggung jawabnya guru lho. Nek kue wong tua ora trimo anakmu dididik, ya wes gak usah sekolah no. Kue didik dewe kono. Lor, menurutmu piye iki? Tahu kan kasus yang lagi viral ini, masalah guru honorer yang diperas sampai 50 juta oleh oknum polisi. Hari ini mau sidang tapi didukung oleh ribuan guru yang turun ke bawah untuk mendukung ibu ini. Kasiannya jadi guru honorer, udah gaji kecil, dia ngajar, ngebentak muridnya yang nakal, dimarahin, diperes sama aparat sampai 50 juta. Dan yang lebih herannya lagi, atasannya ikut ngebela, ngedukung anak buahnya, bukannya dipecat ataupun disalahin. Gini aja sih Pak, sebenarnya simpelnya, kalau memang orang ini jadi beban dan aib bagi aparat, mending di-cut. Ya nggak sih? Toh mati 1 tumbuh 1000. Banyak kok anak-anak muda yang pengen daftar polisi dan memang niatnya buat mengabdi, bukan pengen manfaati jabatannya untuk meres, apalagi guru honorer 50 juta lagi. Jangan sampai Pak kalau anak buahnya ngebuat kesalahan dibela, nanti Pak Prabowo ngeliat semuanya dipecat. Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani karena kondisi itulah kehidupan Ibu Supriyani seperti apa. Pak Andri, kuasa hukum. Pak Andri, menurut pengakuan Aibda Wibowo Hashim, orang tua MCD, mediasi sebenarnya sudah dilakukan. Ada didampingi kepala sekolah, kepala desa, kemudian juga Ibu Supriyani datang sendiri ke keluarga korban 2 kali, selebihnya ketemu di Polsek. Tetapi Pak Wibowo juga mengatakan berulang kali bahwa belum ada kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan apa yang diminta oleh, kesepakatan apa yang disetujui oleh pihak korban? Iya, jadi proses mediasi ini memang beberapa kali dilakukan. Tapi ada sejumlah permintaan yang itu tidak masuk akal. Yaitu? Jadi, hasilnya Ibu Supriyani dituntut untuk mengaku dan minta maaf. Ya. Kemudian dia diminta juga untuk
uang itu supaya kasus ini ditutup 50 juta. Nah, itu informasinya disampaikan oleh kepala desa yang menerima informasi dari penyidik. Karena penyidik menyampaikan ini permintaan dari orang tua korban. Ya. Pak Andri, mohon maaf ini sekaligus diluruskan boleh ya Pak? Jadi baik dari Kapolres Konawe dan juga ke ayah Pak Wibowo Hasyim mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada permintaan uang. Kemudian justru ada amplop putih yang disodorkan oleh suami dari Ibu Supriyani. Apakah itu benar? Ya, itu yang kami perlu luruskan juga bahwa informasi ini informasi dari penyidik. Ya, itu sudah diakui kepala desa, ada videonya kepala desa itu. Nah, mengatakan bahwa ada permintaan uang seperti itu. Ya. Sementara kan kita ketahui bahwa Ibu Supriyani ini guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Baik, permintaan uang itu apakah 50 juta sesuai kabar yang berseliweran? 50 juta. 50 juta. Kalau 30 juta yang di amplop putih yang disodorkan oleh kepala desa, apakah itu benar? Enggak ada. Pak Desa tidak pernah menyodorkan uang seperti itu. Baik, begitu juga dengan permintaan maaf memang sejak awal tidak disampaikan oleh Ibu Supriyani? Ya, permintaan maaf termasuk ada satu permintaan lagi bahwa Ibu Supriyani tidak boleh lagi mengajar di situ, di SD 4 Baito. Baik, boleh diulangi Pak Andri, apakah Ibu Supriyani sejak awal ketika ketemu dengan keluarga korban sudah mengutarakan permintaan maafnya? Ibu Supriyani dari awal, karena dia dipanggil di Polsek, ya, di Polsek, dari awal sudah diminta untuk mengaku. Nah, Ibu Supriyani ini kan dari awal sudah menyatakan, menyangkal. Dia tidak melakukan karena yang dituduhkan itu, dia memukul siswa itu di kelas 1A. Sementara Ibu Supriyani itu kelas 1B. Dia mengajar sampai jam 10. Ibu gurunya yang 1A, Ibu Lili, sudah mengaku bahwa tidak ada Ibu Supriyani datang di situ. Karena dia yang mengajar di situ dari pukul 7:30 sampai jam 10. Gitu. Baik, artinya saya ulangi sekali lagi Pak Andri, mohon maaf, tidak ada pernyataan maaf dari Ibu Supriyani ya? Ibu Supriyani tidak ada karena dia tidak merasa tidak pernah melakukan itu, seperti itu. Baik, Mas Reza, ada yang menyampaikan bahwa permintaan maaf itu linear dengan pengakuan salah. Jadi sebenarnya seperti apa? Kalau kita mau berdamai, kita harus mau meminta maaf. Intinya seperti itu singkatnya. Apakah itu bisa dibenarkan? Memang ada semacam ketentuan tidak tertulis, tapi sudah menjadi sebuah praktek lazim bahwa pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya lewat restoratif justice, pertama harus diawali dengan permintaan maaf. Yang kedua, tidak harus ada pemberian maaf. Dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu hingga mencapai sebuah tanggal tertentu, misalnya bahwa kesepakatan harus dicapai. Praktek-praktek semacam ini sudah menjadi kelaziman. Namun kita tidak juga bisa pungkiri bahwa masyarakat kita memang mengutarakan permohonan maaf itu tidak semata-mata dalam konteks bersalah. Maaf lebih sebagai merupakan bentuk kesantunan, katakanlah demikian, sebagai bentuk empati, sebagai bentuk pengakuan bahwa ada persoalan di antara kita, kendati persoalan tidak serta-merta bisa disinonimkan sebagai bentuk kesalahan. Yang saya khawatirkan pertama, kalau memang ada tuntutan untuk membayar sekian puluh juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi, maka pertanyaannya adalah angka sedemikian fantastis itu keluar dari matematika seperti apa? Ya. Apakah terukur atau tidak? Karena sekiranya angka puluhan juta rupiah itu, kalau ada ya, itu tidak terukur, tidak jelas juntrungannya, tidak ada rumusannya, maka patut kita khawatirkan bahwa ini merupakan cara untuk mengeksploitasi sebuah kasus guna mendapatkan keuntungan pribadi. Aduh, para sahabat dan teman-teman, kalau kita menengok videonya ya sangat miris. Bahkan ada guru honorer ya di kampung Mas Farhan di Indonesia itu. Ada sepulang mengajar sekolah karena tidak cukup untuk membiayai keluarganya ya dari hasil kerja menjadi guru dekat Indonesia atau menjadi cikgu ya. Sampai mulungnya tak malu dia membawa guni selepas mengajar. Mereka mencari rongsok macam dekat Malaysia itu besi tua atau menjadi kotak, dan juga semacam lepas botol-botol yang dibuang dia diambil para sahabat dan teman-teman. Dari sakingnya ingin mencerdaskan anak bangsa dan gajinya tak sesuai dan dan juga mereka ketika lelah untuk mengajar anak-anaknya menjadi cikgu dan mereka untuk mencukupi keluarganya juga dia membawa guni
untuk mencari rongsokan, untuk mencari barang bekas, barang buruk seperti kotak dan juga tintin macam tu ya para sahabat dan teman-teman, dan juga seperti botol-botol aqua juga dipungut ya para sahabat dan teman-teman, dan miris sekali. Dan kalau di Indonesia itu ya para sahabat dan teman-teman, kalau sudah viral ada yang membuat video baru pemerintah itu akan menengok, bahkan sampai boleh masuk ke television. Andai kata tidak ada orang yang membuat video, sampai bila ya para sahabat? Mungkin cuma 1-2 orang yang ada yang membuat video untuk mereka para sahabat dan teman-teman. Indonesia itu luas ya para sahabat. Andai katalah setelah pelantikannya presiden kita ini yang namanya yang mulia Bapak Prabowo ini, government nomor 1 di Indonesia ini, semoga saja memang diberantas untuk mengatasi guru-guru honorer yang memang berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Gajinya disesuaikanlah. Mungkin kalau dekat kampung Mas Farhan itu gajinya, ada teman Mas Farhan sih waktu yang sekolah itu, Mas Farhan cerita ya, ada teman Mas Farhan juga yang sekolah sekelas dengan Farhan, dengan Mas Farhan setelah lulus SMA, mereka juga kuliah lah. Kalau dekat Malaysia itu sekolah macam masuk universiti lah. Mas Farhan waktu itu tak masuk universiti, cuma lulusan SMA lah atau sekolah menengah saja. Jadi sekarang mereka jadi guru para sahabat dan teman-teman. Dan ketika Mas Farhan balik kampung, Mas Farhan tanya-tanyalah, sebab Mas Farhan tak tahulah gaji yang sesungguhnya. Mereka menjadi guru kelas menengah lah, kelas menengah. Berapa gajinya gitu kan, Mas Farhan iseng-iseng nanya gitu. Gajinya kalau duit sana sekitar 1 juta. 1 juta itu sekitaran kurang, kalau sekarang ya 280 ringgit. Kalau dulu-dulu lah, kalau kurang lebih lah 300 ringgit. Tapi kalau penukaran untuk saat ini 280 sekali ongkos kirim. Tapi kalau dulu sekiralah 300 ringgit macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan akhirnya para sahabat dan teman-teman, mereka punya keluarga, dia cakap tak cukup untuk sandan pangan, untuk belanja anak bini. Mereka juga saya sarankan untuk melihara kambing lah, untuk sampingan mereka ketika pulang mengajar. Mereka boleh mencari pakan dan juga boleh mencari pakan kambing lah, saya sarankan macam itu. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah sekarang ketika WA itu katanya syukur alhamdulillah anaknya beranak, anak kambingnya beranak macam itu. Jadi boleh untuk jadi ejas lah untuk menutupi kekurangan dari belanja mereka atau utang-utang mereka macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan kalau tak percaya, nanti kalau Mas Farhan balik kampung, Mas Farhan akan review lah macam mana dia akan bercakap. Mas Farhan akan tanya mereka, boleh tak bercakap dekat depan kamera, tak upload dekat video macam tu tak YouTube Mas Farhan. Kalau dia nak, nanti saya akan review rumah dan juga kandang kambingnya dan bercerita menjadi cikgu dekat Indonesia macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan pesan Mas Farhan untuk para sahabat dan teman-teman yang nak pergi ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai datang secara haram lewat belakang. Itu pesan Mas Farhan yang selalu olok-olok, datanglah secara sah lewat depan dan mempunyai permit izin kerja dan juga mempunyai ejen yang resmi terdaftar di KPRI. Jangan ikut agensi yang abal-abal yang tidak terdaftar di KPRI. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.